Kondisi dunia sedang tegang yang dimana ada beberapa konflik di antara beberapa negara. Contohnya sekarang seperti India dengan Pakistan. India dengan Pakistan ini memiliki track record sejarah yang dimana mereka ini bermusuhan sejak tahun 1947. Teori yang paling tepat bagaimana kita bisa menyaksikan adanya konflik tidak berkesudahan. Sebenarnya ini 11-12 ya dengan Palestina dengan Israel, terus India dengan Pakistan. India dengan Pakistan ini juga memiliki konflik yang tidak berkesudahan yang dimana pusat konfliknya ada di Kashmir. Kashmir ini adalah suatu wilayah yang dimana luasnya sekitar 200 ribuan lebih kilometer persegi. Luas teman-teman. Ya luas. Mungkin separuhnya Kalimantan. Mungkin ya. Wilayah tersebut menjadi tanah sengketa antara Pakistan dengan India. Apa penyebab sengketanya? Dulu teman-teman, kalau kita kembali kepada sejarah, sebelum kita membahas apakah ini akan menjadi tangga atau pintu menuju perang besar atau perang dunia ketiga, karena memang indikasinya ke sana. Perhitungannya juga ke sana dari menurut beberapa pengamat politik, geopolitik. Yang pertama teman-teman, dulu Pakistan dan India adalah satu kesatuan. Negara yang sama dengan pemimpin yang sama. Dan mayoritas agamanya juga Hindu teman-teman. Sebelum Islam masuk ke sana. Ya, dengan berbagai macam Tuhan yang berbeda-beda tapi damai. Tapi ketika Islam masuk, beda cerita sudah. Karena Islam ini mendakwahkan tentang Tuhan yang satu, sedangkan mereka memiliki Tuhan yang banyak. Jadi dengan dakwah Islam di sana yang semakin merebak, semakin banyak dan semakin tegas, karena pemimpin Islam, penguasaan Islam di sana juga semakin meluas, akhirnya terjadi berbagai macam pemberontakan. Pemberontakan demi pemberontakan membuat negara ini terpecah belah. Sehingga apa? Orang-orang yang ingin beragama Islam atau mereka sudah condong kepada Islam, mereka ikut ke Pakistan. Sedangkan orang yang masih kekeh dengan agamanya Hindu masuk ke India teman-teman. Dan di antara Pakistan dan India ini ada satu wilayah yang dimana dia itu tidak masuk ke Pakistan dan juga tidak masuk ke India. Awalnya begitu, yaitu disebut dengan Kashmir. Kashmir ini teman-teman adalah wilayah yang sangat luar biasa indah, yang dimana di situ ada pegunungan, yang dimana di bawah pegunungannya ada hamparan penghijauan dan di atas gunungnya ada salju. Kashmir adalah tempat yang indah teman-teman. Dan juga disebut sebagai sumber penghidupan antara Pakistan dan India. Karena sungai-sungai dari Kashmir mengalir ke India, Pakistan. Sampai pada akhirnya aliran-aliran sungai ini bisa menjadi salah satu penyebab konflik juga untuk diambil begitu ya. Karena memang tanah sengketa teman-teman. Ya, tidak milik hak. Pakistan tidak punya hak di situ dan India juga tidak punya hak. Akhirnya apa? Karena di Kashmir mayoritas yang beragama di situ adalah Muslim. Perhatikan baik-baik, di Kashmir penduduknya mayoritas Muslim tapi dipimpin oleh orang Hindu. Akhirnya apa? Orang-orang Pakistan ingin mengambil alih wilayah tersebut. Sehingga apa? Karena pemimpin di Kashmir itu adalah orang-orang Hindu. Orang Hindu ini melobi ke India untuk minta bantuan pertahanan. Akhirnya peranglah di Kashmir teman-teman. Perang di Kashmir di situ. Perang yang tidak berkesudahan itu hari ini dianggap oleh beberapa pengamat geopolitik ini bisa memicu terjadinya perang nuklir. Penyebabnya apa teman-teman? Yang pertama, meningkatnya jumlah kemiskinan. India terkenal dengan negara yang mayoritas kumuh miskin. Kenapa kemiskinan ini bisa menjadi penyebab perang besar atau perang nuklir, bahkan sampai bisa digiring pada perang dunia? Karena teman-teman, dari segi psikologis, orang miskin cenderung nekat. Orang-orang di Indonesia, di Palembang, saya pernah merantau di Palembang, yang dimana di situ orang membegal, berani membunuh sesama ya, sama-sama orang susah. Yang dibegal juga orang susah, yang membegal orang lebih susah lagi, sama-sama orang susah. Cuman karena ingin merampas harta dari orang susah tersebut, si orang yang lebih susah berani membunuh. Perhatikan baik-baik. Orang miskin cenderung lebih nekat. Dan bagaimana dengan negara yang dinilai miskin seperti India ini? Terletak di kota Mumbai, India. Inilah Dharavi, sebuah tempat yang dijuluki sebagai pemukiman kumuh terbesar di Asia. Mungkin kita bisa menemukan banyak tempat kumuh di Asia. Namun, Dharavi dianggap sebagai yang terbesar di antara itu semua. Dharavi memiliki luas lebih dari 21 km persegi dan jumlah populasi sekitar 700.000 hingga mendekati 1 juta jiwa dengan kepadatan penduduk lebih dari 277.136 km persegi.
Darafi juga dianggap sebagai salah satu daerah terpadat di dunia. Nilai kemiskinannya luar biasa. Sehingga apa? Itu menjadi potensi mereka bisa melakukan tindakan yang memicu perang nuklir. Meskipun miskin, teman-teman, perhatikan, meskipun miskin, India ini memiliki kekuatan nuklir yang cukup besar. Meskipun tidak sebesar Pakistan. Pakistan masih lebih besar daripada India. Namun India ini bisa menjadi pemicu perang dunia atau perang nuklir. Karena itu tadi, tingkat kemiskinan yang semakin tinggi di sana. Kemiskinan itulah yang bisa membuat orang atau individu ataupun kelompok ataupun negara nekat untuk melakukan tindakan gila, contohnya seperti perang dunia. Jadi di sini kita sudah berada di ambang perang dunia, teman-teman. Memperhatikan lagi, ada berbagai macam negara yang tengah berkonflik seperti Ukraina dan Rusia, Palestina dengan Israel, terus Pakistan, India, bahkan diusung isu pun Cina akan berkonflik dengan Taiwan, teman-teman. Ini teori yang sangat-sangat memungkinkan, yang dimana beberapa hal ini sudah mendekati ya perpecahan dunia, perpecahan perang. Ya, terus di mana sikap Indonesia? Ya, kita bisa melihat, teman-teman, kira-kira ke depan ini bagaimana. Berhubung kalau kita berbicara masalah perang dunia, apakah ini sudah diambang perang dunia? Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebagai closing statement, berbagai macam teori yang paling masuk akal dengan terjadinya perang, yaitu perang agama, yang menjadi pelopor konflik di antara berbagai macam negara adalah agama. Contohnya seperti India, Pakistan. Tidak perlu dialih-alihkan, tidak perlu kita berteori macam-macam bahwa di sana yang memelopori konflik tersebut adalah isu agama. Bahkan sampai-sampai seperti Mahatma Gandhi yang dia menyerah, ya. Mahatma Gandhi ini sebenarnya menyerah, ingin berdamai, ingin merangkul Islam, sampai akhirnya Mahatma Gandhi dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Karena apa? Ketika berdamai, tidak akan menutup kemungkinan ketika Islam mendakwahi mereka, akan banyak orang yang memeluk Islam. Jadilah dia dibunuh. Ya, konflik agama, teman-teman. Ya, itulah, teman-teman. Di akhir zaman pun, perang akan dilandasi dengan agama. Bukan atas landasan kemanusiaan. Tidak perlu berbicara masalah kemanusiaan. Karena pembantaian yang ada di Gaza sana, orang-orang yang sejatinya ngaku-ngaku berkonflik dengan Yahudi, dengan Zionis, mereka bukan berkonflik, tapi pura-pura konflik. Seperti Rafidhah dengan Yahudi. No, negara Rafidhah Iran dengan negara Yahudi Israel, mereka tidak berkonflik. Cuma pura-pura konflik saja. Ya, pura-pura konflik. Agar apa? Agar negara Sunni hancur dibuatnya. Perangnya di situ. Ya, semoga ini bisa menjadi renungan bahwa kita memang berada di akhir zaman. Kita akan ditanyakan kelak berada di pihak mana. Kalau saya tetap berada di pihak Palestina. Kalau berbicara masalah Palestina, tetap dukungan saya untuk Palestina merdeka sangat kuat, tetapi tidak dengan Rafidhah. Apalagi satu kelompok yang sangat-sangat mudah untuk disusupi Rafidhah. Diingat itu baik-baik.